Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 26 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ucapan Syukur Terindah. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sebuah sikap mengucap syukur sebagai satu bentuk keindahan di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur yang terindah, kita seringkali merasakan sukacita, kegembiraan, dan kemudian kita mengucap syukur untuk sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tapi kalau kita kategorikan apa alasan dan bentuk ucapan syukur yang kita sampaikan kepada Tuhan, maka ada banyak alasan. Kalau kemudian dibikin sebuah strata dan tingkatan-tingkatan tertentu, maka ucapan syukur kita itu akan menjelaskan sesungguhnya kita ada di posisi mana sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita belajar tentang mengucap syukur, yaitu posisi yang paling rendah. Maka biasanya mengucap syukur yang paling rendah adalah sebuah ucapan syukur yang menyenangkan hati kita. Yaitu tatkala kita sakit, kita sembuh, tatkala kita menginginkan sesuatu itu kemudian mendapatkan, tatkala kita berharap mungkin bagi laki-laki mendapatkan kendaraan, baik itu motor ataupun mobil, kita mengucap syukur. Yang wanita mungkin mengucap syukur kalau dia mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan wanita. Mungkin barang-barang branded yang diharapkan dan dia dapatkan, atau jodoh bagi yang belum menikah yang sesuai dengan keinginannya, maka dia mengucap syukur. Mengucap syukur untuk hal-hal yang indah, mengucap syukur untuk langit yang biru, mengucap syukur untuk pelangi yang ada di atas langit, bintang bulan pada malam hari yang bersinar dengan indah. Ini juga mengucap syukur, perkara yang luar biasa yang disampaikan kepada Allah. Tetapi hal ini hampir semua anak-anak Tuhan bisa melakukan ucapan syukur yang seperti demikian. Tetapi Paulus mengatakan ucapan syukur Paulus itu seperti apa? Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, dan aku berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena ayat kelima dikatakan persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari yang pertama sampai sekarang ini. Jadi persekutuanmu dengan berita Injil. Mengucap syukur yang paling luar biasa adalah persekutuan kita bersama dengan Injil, persekutuan kita bersama dengan Tuhan, persekutuan kita bersama dengan firman Allah dan kebenarannya yang melekat terus-menerus, yang Paulus mengatakan mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Artinya itu satu jangka waktu yang panjang, bahwa jemaat yang di Filipi adalah jemaat yang tidak terdapat teguran-teguran yang sangat spesial dibandingkan dengan surat-surat Paulus yang lain yang memberikan teguran-teguran kepada jemaat yang dengan segala kekurangannya masing-masing. Kitab Filipi tidak menyebutkan hal tersebut. Aku mengucap syukur karena persekutuanmu dengan berita Injil mulai dari hari pertama sampai saat sekarang ini. Ada sebuah sikap konsistensi. Apa ucapan syukur yang terdalam? Tatkala kita melihat anggota keluarga kita, tatkala mereka hidup di dalam Tuhan, di dalam segala keadaan. Bukan karena keluarga kita sukses, bukan karena keluarga kita kaya, bukan karena keluarga kita sehat. Semuanya itu bisa, tetapi mengucap syukur dalam persekutuan dengan Tuhan. Sewaktu menghadapi mungkin sebuah masalah hidup yang terjadi, tidak menyalahkan Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap kuat dan tetap mempercayai bahwa di dalam setiap masalah hidup yang terjadi ada maksud dan rancangan Tuhan yang terindah yang diberikan kepada anak-anaknya. Tidak menyalahkan Tuhan, apalagi menghakimi Tuhan. Mengucap syukur tatkala menghadapi problem yang ada, kita mengalami sebuah pertumbuhan kedewasaan di dalam kehidupan. Baik secara karakter kita bertumbuh, secara iman kita bertumbuh, kita menjadi orang yang terampil menghadapi masalah-masalah hidup.
Karena kita sudah terbiasa melewati masalah-masalah hidup yang sulit. Bukankah anak-anak yang sekolah dari tingkatan SD, SMP, SMA, semakin tahun semakin naik ke tingkatan, maka semakin sulit pelajarannya, semakin sulit ujiannya. Tetapi mengapa kita mengirim anak-anak tetap sekolah ke tingkatan yang lebih tinggi? Bukankah itu mempersulit hidup dengan ujian, dengan ulangan, dengan tugas yang semakin berat? Karena kita tahu itu adalah akan berdampak kebaikan. Demikian juga proses waktu kita sekolah, di dalam sekolahnya Tuhan. Kita menghadapi problem, kita menghadapi masalah, kita menghadapi kesulitan, agar kita naik tingkatan. Orang yang dengan sukacita, dengan bersyukur, dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, dan berkata di dalam doanya kepada Tuhan, Tuhan, aku siap untuk melewati sebuah proses yang namanya sekolah bersama dengan Tuhan. Kalau itu dalam izin Tuhan, aku tidak akan lari, aku tidak akan meninggalkan. Karena Tuhan pun tidak lari, Tuhan pun tidak meninggalkan, akan bersama dengan kami. Dan kami akan melewati seluruh proses hidup dan masalah yang terjadi sebagai pemenang dan bukan pecundang. Maka kami akan dinaikkan tingkat kami secara iman, dinaikkan kedewasaan kami, dan hidup kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam setiap keadaan yang ada. Oleh sebab itu Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dengan berita Injil mulai dari hari pertama sampai saat sekarang ini. Akan hal itu aku yakin sepenuhnya bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan akan meneruskannya, artinya Tuhan akan terus menolong kita berproses. Kehidupan kita tidak hanya semata-mata mendapatkan berkat, tapi bagaimana hidup kita itu menjadi berkat, menjadi orang-orang yang tabah, orang-orang yang kuat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang terampil menghadapi setiap kesulitan yang ada. Dalam terang firman Allah yang akan membimbing kita, memberikan hikmat tatkala kita rasanya tidak sanggup lagi, memberikan kekuatan tatkala kita kemudian mau mundur untuk menghadapi semua masalah yang ada. Sahabat seperjalanan, kita akan memilih menjadi anak-anak Tuhan yang tetap bersekolah di dalam sekolahnya Tuhan, atau kita keluar dari sekolah Tuhan agar kita tidak perlu menghadapi ujian, kita tidak perlu menghadapi ulangan, kita tidak perlu menghadapi masalah. Kita akan mencari jalan hidup dengan caraku sendiri, sehingga hidupku menjadi hidup yang sesuai mauku dan bukan sesuai dengan kehendak dan kemauannya Tuhan. Sahabat seperjalanan, mari kita tetap bersyukur sedalam-dalamnya sebagai bentuk daripada orang-orang yang terus bertumbuh, dan kita punya ucapan syukur yang terindah karena kita tetap ada di dalam persekutuan Tuhan, karena kita tetap ada hidup bersama dengan Tuhan, dan karena kita tetap hidup menjalankan kebenaran firman Allah. Kita akan bersyukur, kita tetap bersekutu dengan Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan, sebagaimana Tuhan pun tidak meninggalkan kita. Ucapan syukur yang sangat umum adalah kalau lancar, kalau sehat, kalau kaya, kalau berhasil, kalau keinginanku semuanya terpenuhi. Bersyukurlah kalau memang Tuhan memberkati semuanya itu, tetapi belajar bersyukur juga. Persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak terpisah, tidak terlepas, tercerai, terulai, atau berpisah dengan sangat jauh. Kita tetap melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan semua rancangan yang terbaik. Dan bersyukurlah kalau kita hidup terus melekat dengan Tuhan, melekat di dalam persekutuannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah belajar tentang ucapan syukur yang terindah tatkala kami bersekutu dengan Tuhan tanpa terlepas. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.